Hai semua, di sini gue mau nunjukin gimana gue pakai teknik manipulation DOM di mengganti-ganti gambar untuk submission di coding gue di kelas dasar pemrograman web. Nah, uh, untuk tampilannya gue akuin emang sangat-sangat biasa aja, tapi karena teknik manipulation DOM yang gue pakai, walaupun itu simpel, gue berhasil dapetin bintang 4. Nah, jadi pertama kita kayak tur dulu ya apa yang udah gue buat. Sebenarnya simpel banget sih. Kayak pertama nih ada home, kalau kalian klik ya home. Terus ada about basics. Oh ya, gue nge-scrollnya juga kayak gue tambahin apa gitu. Gue nggak mau bahas itu sekarang sih, kalian bisa cari-cari lah kalau misalkan masalah scroll di CSS nya tuh kalian anaknya gimana, kalian bisa cari-cari sendiri kayak gimana. Kalau kita klik about, ketika kita hover mouse dia bakal ngezoom gitu kan, di sini juga dan di sini juga. Sebenarnya gue mau ngomonginnya tuh di member. Oke. Ini sengaja sih gue bikin kayak new tab, soalnya biar apa ya, nggak apa-apa sih di member aja gue bikin new tab. Nah terus teknik manipulation DOM kayak gimana sih yang gue pakai gitu kan. Nah yaitu kalau gue klik next, dia bisa ganti gambar. Klik next, ganti gambar. Klik next, ganti gambar. Klik next, ganti gambar. Klik next juga ganti gambar. Oh ya, di sini juga ada, kalau di hoverin mouse-nya, kalian bisa lihat ini ngezoom, ya kan? Nah terus di sini, oh ya, di sini juga ada kayak about me gitu sih. Cuma gue ilangin untuk sekarang karena gue nggak mau nge-expose gue kuliah di mana dan lain sebagainya. Menurut gue kayak nggak penting aja untuk diaplikasikan. Oke, jadi sekarang saatnya kita lihat codingannya ya guys. Di sini. Oke, sekarang waktunya kita ngeliat ke codingannya. Nah yang pertama itu member.html. Member.html itu isinya ya yang tadi page member. Nah ada apa aja sih? Yang pertama ya tadi ada navigation bar pastinya. Terus nah ini dia part yang mau gue bahas. Jadi kan tadi per membernya itu dia ada kayak kartunya sendiri-sendiri kan, kayak kartunya gitu kan. Nah itu juga kayak gue sendiri-sendiriin gitu loh, J sendiri, Daun sendiri, OnePill sendiri, dan lain-lainnya juga dia sendiri-sendiri. Jadi kayak bisa dilihat ya, dia kayak bisa gitu kan. Ini yang J, ini yang Songjin, ini yang Brian, ini yang OnePill, dan sampai ke Daun. Nah terus sebenarnya gue nggak mau ngebahas semuanya ya, of course. Gue cuma mau ngebahas si di bagian buttonnya aja dan di bagian ini image ID. Nah, kalian itu perlu banget nambahin ID di sini. Kenapa? Soalnya itu nanti buat di JavaScript-nya. Gue mau jelasin sedikit aja button-button ini ya. Jadi yang pertama itu ada button pref yang kodenya itu ya bentuknya tuh kayak gini kalau di HTML. Ini button previous dan ini button next. Oke. Ini bisa kalian cari sendiri di Google. Terus on click itu apa sih? Di sini Visual Studio Code udah ngasih tahu on click itu a pointing device button that has been pressed and released on an element. Seriusan kalian nggak klik nih kayak klik gitu. Nah ketika si button previousnya itu diklik, dia akan memanggil fungsi change gambar J1. Ketika button next diklik, dia akan memanggil fungsi change gambar J2. Nah, sebenarnya kalau misalkan biar gampang ya, gue sih bikininnya urut ya. Di sini ada 1, 2, dan di sini juga pakainya gue j1.jpg kayak gitu seterusnya sampai ke daun. Sebenarnya sih di situ aja ya buat DOM manipulationnya. Yang dibutuhin sih itu aja. Nah, terus kita ke bagian JavaScript-nya nih teman-teman. Nah, di JavaScript-nya sendiri tuh ada apa aja sih? Sebenarnya di JavaScript-nya itu tuh sangat-sangat simpel ya. Bisa kalian lihat, ini tuh isinya cuma function yang simpel-simpel aja. Bahkan ini pendek banget, cuma 39 line, udah sama spasi dan segala macam. Nah, ini ada function change
gambar J1. Nah sebenarnya DOM manipulation itu tuh jenisnya ada banyak, dan yang mau gue terapin di sini tuh yang gampang aja, yang bener-bener simple, yaitu cuma ngeganti gambar gitu kan. Nah, untuk tahunya DOM manipulation itu apa, seperti apa, dan kayak gimana contoh-contohnya, kalian bisa banget nyari-nyari sendiri. Itu banyak banget di internet. Atau di decodingnya juga udah ngasih tahu sih. Gue sih milihnya yang sekiranya gampang dan bisa gue terapin di submission gue gitu. Nah, terus kayak di sini nih, function change gambar J1. Ini sih sebenarnya terserah ya, kalian mau namain apa aja. Cuma menurut gue kalau kayak gini sih lebih gampang aja gitu. Kayak J1, J2, Songjen 1, Songjen 2 sampai ke daun. Nah, kalian cukup ngetik sampai sini aja. Sisanya udah kalian tinggal kopas aja. Bener-bener tinggal kopas, tinggal ganti-ganti atau mungkin ininya doang gitu. Gak apa-apa banget, maksudnya kayak mempersingkat waktu kan, menurut gue sih gak apa-apa. Gue mau jelasin di sini singkat aja, sedikit aja, semoga kalian paham apa yang gue omongin. Jadi get element by ID pertama nih, get element by ID. Get element by ID itu apa sih? Jadi kalian ngambil elemen dari ID-nya. ID-nya apa? ID-nya tuh ada di dalam sini nih, parameternya itu gambar J. Nah, kalau kalian udah ngambil nih, oh oke, gue udah, si JavaScript ini udah ketemu nih, oh yang ini ya, yang gambar J. Makanya tadi kita taruhnya di sini kan. Makanya kenapa ID itu penting banget, karena buat di JavaScript itu tadi. Nah, terus kalau ID-nya udah ketangkep nih, oke, gue udah tahu ID-nya yang mana, kata JavaScript. Dia ganti source-nya, src source. Dia ganti jadi j1.jpg. Dan di selanjutnya juga kayak gitu, misalkan gambar J source-nya juga diganti jadi j2.jpg di dalam change gambar J2 atau ketika button next itu diklik. Nah, kita coba nih ya. Kalau diklik button pref, ya jelas dong nggak keubah karena dari awal di sini kan udah j1.jpg, dan ketika kita klik button previous itu bakal jadi j1.jpg. Ya sama aja, jadi nggak berubah. Berubah itu kalau kalian klik button next, yaitu kita ganti gambarnya jadi j2.jpg gitu. Dan ketika di sini kalau kayak gini nih, si JavaScript-nya ketika nanti get element by ID, dia itu nangkapnya udah bukan si j1.jpg lagi, karena tadi udah kita ubah kan. Nah, jadinya ketika kita klik button previous, jadilah ini guys, source-nya yang diambil gitu. Jadi j1.jpg balik lagi gitu. Nah, sebenarnya sesimpel itu doang sih, sampai bawah sampai daun itu sama caranya, sama persis, tinggal ganti namanya aja. Nah, ini dokumen itu apa? Dokumen itu tuh maksudnya si HTML. Sebenarnya itu kayak sintaksnya aja sih guys, kayak dokumen.get element by ID. Jadi ini semua itu dokumen. Dokumen.get element by ID, ada get element lain sih, gue nggak hafal, makanya kalian bisa mempelajari DOM manipulation itu sendiri. Kalian bisa cari-cari sendiri. Ya mungkin emang awalnya kalian bakal kayak bingung gitu sih, hahaha, nggak apa-apa sih, wajar menurut gue. Makanya gue juga nerapinnya yang simpel-simpel aja, karena untuk yang susah-susah jujur gue belum bisa. Segitu aja sih guys, terima kasih, semoga membantu, menginspirasi kalian supaya submission kalian bisa bintang 5, atau emang kalian lagi pengen nyari-nyari aja sih tuh. Thank you.